Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara. Kali ini saya tidak akan tadarusan Alkitab bersama saudara pada malam hari ini. Dan ini juga bukan program Deep Talk with Pase, tapi Living in Wisdom ya. Jadi saya berusaha untuk setiap minggu sekali mengcapture apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan di sekitar saya, atau mungkin saya dapatkan dalam berita-berita nasional maupun internasional yang Tuhan taruhkan di hati untuk disiaringkan. Ya, perspektif saya dan juga mungkin apa yang saya bisa temukan di dalam Alkitab untuk menguatkan ya semua yang sedang mendalami atau mengalami ya peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, sehingga saya paling tidak berharap bisa menguatkan saudara yang sedang lemah, sehingga akhirnya saudara kuat dan kembali bisa menjalani hidup dalam iman kepada Tuhan. Living in Wisdom pada episode pertama ini bicara soal perang Rusia dan Ukraina, saudara. Kenapa saya mau bawa tema ini? Karena sejak awal ketika baru gonjang-ganjing perang dan akhirnya terjadi bang perang begitu, itu banyak, ya dibilang banyak juga bukan ratusan ya, tapi ya dibilang sedikit juga enggak, karena bukan cuma sekedar 1, 2, 3 orang, tapi ada cukup banyak orang yang DM saya ya, atau private messengers atau WhatsApp ya, yang menanyakan apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga ya, yang lebih rohani dan mungkin juga sempat mengikuti khotbah saya beberapa tahun yang lalu tentang Gog dan Magog, berkata apakah ini akan menjadi perang Gog dan Magog ke depannya. Ya, selama ini saya cuma japri, saya pasti balas ya. Yang menjapri saya langsung saya pasti balas. Dan intinya saya nggak tergerak sama sekali untuk bikin program ya untuk tentang perang Rusia dan Ukraina. Pertama karena belum digerakkan sama Tuhan ya. Meskipun saya membaca informasinya, mendapatkan semua informasi yang saya dan saudara bisa temukan di sosial media, di Google, di YouTube, di berita-berita ya. Cuma saya belum digerakkan, dan kalau belum digerakkan itu ya susah gitu ya. Dan baru hari-hari ini aja saya digerakkan, karena ada satu yang menarik yang saya dapatkan ketika saya melihat perkembangan perang ini setelah hampir 3 minggu ya, hampir 3 minggu berjalan, saudara. Dan ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menguatkan saudara gitu ya. Dan ya seperti biasa saya mengajak kita untuk berdoa, sehingga meskipun ini bukan membaca Alkitab, tapi sharing ini bisa bermanfaat buat saudara dan juga buat saya dan kita semuanya, supaya kita semakin memahami hidup ini selaras dengan apa yang kita temukan dalam kebenaran, yakni Alkitab. Tundukkan kepala kita, doa. Kami mau belajar Tuhan tentang apa yang bisa kami pelajari dari perang Rusia dan Ukraina, khususnya berkaitan dengan Alkitab kami, dengan iman kami sebagai orang percaya. Maka bukakan itu semuanya kepada kami, buat jelas, sehingga kami paling tidak semakin bijak dalam menata hari esok, menata hidup yang semakin mendekati pada akhir zaman. Jangan satupun kami yang kau lalui, haleluya, amin. Ya saudara, saya siapkan PowerPoint-nya ya. Jadi saudara nanti sambil mendengarkan saya, kita bisa sama-sama mengikuti atau melihat PowerPoint yang saya siapkan. Ada beberapa lembar yang menjadi bahan untuk kita bicara dalam beberapa menit ke depan ini ya. Kita coba buka, saudara ya. Iya. Jadi perang Rusia dan Ukraina ini versus Ukraina dan Rusia. Kalau ditanya apa ada nubuatan tentang perang Rusia dan Ukraina di Alkitab, ya, tentu jawabannya tidak ada. Kalau ada yang
berkata bahwa perang ini sudah ditentukan ya berdasarkan kode-kode tertentu di Alkitab kita, Bible Code katanya. Ya saya nggak tahu ya saudara ya, tapi saya tidak fasih dan tidak kompeten ngomong itu, dan saya termasuk orang yang tidak terlalu meyakini ada Bible Code itu, atau di beberapa tempat di Alkitab ada kode-kode tertentu yang bicara tentang akhir zaman ya, atau zaman akhir ya. Ya seperti ya apa namanya, ada beberapa waktu yang lalu terjadi misalnya Donald Trump menjadi presiden, katanya Bible Code juga mencatat itu ya. Itu saya pertama karena tidak punya ilmunya, nggak kompeten juga. Tapi kalau feeling saya, ini feeling ya saudara ya, perasaan saya kayaknya terlalu diada-adain, terlalu digatuk-gatuin, dicocok logi, dicocok-cocokin gitu ya, kalau menurut saya ya. Jadi ini kan saya orang awam soal Bible Code itu ya. Jadi saya berkata, saya nggak mau dalamin itulah ya. Saya lebih baik ya apa yang ditulis Alkitab, apa yang disampaikan Alkitab dengan terang benderang, itu yang saya dalami. Dan kalaupun ada yang sulit untuk dipahami, itu yang coba lebih gali lagi ya lewat apa namanya ilmu tafsir yang dipelajari, yang bisa dipelajari, sehingga sesuatu yang kayaknya masih abu-abu, masih samar-samar bisa lebih jelas lagi. Tentu dengan berdoa atau bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga semua yang masih kabur itu bisa selaput-selaput yang menutupi mata kita bisa gugur, dan ayatnya bisa terang benderang di mata kita ya. Itu kalau ngomongin apakah perang Rusia dan Ukraina ada di Alkitab. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau ada orang yang menemukan ya bagus saja, coba aja silahkan gitu ya, di-sharingkan di ayat mana gitu ya, kita akan coba bisa pelajari sama-sama kan ya. Dan kalau ada yang ditanya apakah akan menjadi perang akhir zaman, nah ini yang menarik saudara. Apakah akan menjadi perang akhir zaman gitu ya. Nah, latar belakang konflik ya, kita apa namanya, coba sedikit ya. Tapi sebenarnya saya nggak mau terlalu mengupas tentang latar belakang perang Rusia dan Ukraina ya, karena hal-hal ini ya itu Bapak Ibu bisa temukan dengan mudahnya ya hari ini di Google, tinggal searching aja tentang perang Rusia. Latar belakang perang Rusia dan Ukraina, apa yang menyebabkan perang Rusia Ukraina itu di Google bisa ditemukan lewat berita-berita yang bisa dibaca. Di YouTube juga banyak orang-orang yang lebih kompeten lah bicara mengenai latar belakang perang Rusia dan Ukraina dibandingkan saya ya, karena mereka mungkin menjadi pengamat internasional, mendalami soal apa ya, psikologis antara dunia barat dengan Rusia gitu ya. Jadi lebih banyak orang yang kompeten untuk bicara soal latar belakang konflik. Tapi saya coba meng-capture aja, saya coba menangkap saja bahwa yang saya perhatikan latar belakang perang ini terjadi karena yang pertama yang saya tahu ya, itu Ukraina ingin menjadi bagian dari NATO atau persekutuan negara-negara Atlantik Utara, atau yang ya sekutunya Amerika dan Eropa gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Ukraina itu adalah dulunya bagian dari Uni Soviet atau negara Persatuan Soviet ya, yang secara budaya itu berseberangan dengan dunia barat atau Amerika dengan sekutunya ya. Kan sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu ya Uni Soviet selalu berhadapan dengan Amerika dan juga Eropa ya. Ya, perang dingin lah ya. Jadi ketika Uni Soviet pecah, kan negara besar itu pecah menjadi beberapa negara merdeka. Yang terbesar tentu Rusia, dan juga ada yang lainnya ya, Belarus ya, terus juga Ukraina ya, terus ada beberapa negara lainnya ya, saudara ya, yang negara sekarang ini merdeka. Tapi sebagian besar pecahan Uni Soviet ini ya masih dekat dengan Rusia ya. Apalagi atau khususnya negara-negara yang secara demografi atau geografis itu berseberangan langsung dengan Rusia atau berdempetan.
biasanya di situ kukunya Rusia atau pengaruh kekuasaan Rusia masih kuatnya, sehingga ya mereka condong lebih dekat dengan pihak Kremlin atau Rusia. Jadi ketika Ukraina itu mau menjadi anggota NATO yang notabene berarti menjadi sekutunya Amerika dan negara Eropa, ini menjadi apa namanya ancaman bagi Rusia, karena Amerika dan sekutunya itu bisa masuk ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Rusia. Dalam kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam NATO ini, itu one for all for one, saudara. Ya. Jadi kalau ada satu negara NATO yang dizolimi atau diserang oleh negara lain, ya, maka negara NATO lainnya tuh wajib, ya, wajib hukumnya untuk menolong, ya. Jadi makanya negara-negara NATO itu ya percaya diri, dan ada banyak negara-negara kecil yang pengen menjadi negara NATO karena tadi ada lindungan dari Amerika dan sekutunya. So bayangin kalau misalnya Ukraina menjadi apa namanya negara NATO, dan Bapak Ibu sudah membaca beberapa tahun yang lalu ada wilayah Ukraina yang memberontak kepada pemerintah Ukraina atau kepada Ukraina, dan kemudian mereka bergabung dengan Rusia. So bayangin kalau itu terjadi di wilayah Ukraina atau di provinsi Ukraina lainnya dan Rusia masuk, maka Ukraina bisa minta tolong Amerika dan sekitarnya dan sekutunya, maksud saya, untuk membantu, dan itu bisa menjadi daerah konflik yang panas. Rusia berkepentingan untuk menjaga kestabilan keamanannya, dan Ukraina di sini ya kalau kita melihat ya serba salah ya. Dia secara negara tidak mau join dengan Rusia karena Rusia beberapa tahun yang lalu mengkup atau mengambil wilayahnya ya secara tidak adil. Ya, dan kalau ngomongin angkatan perang ya Ukraina jauh lah. Rusia kan negara adidaya ya. Jadi ya Ukraina sebagai negara yang mandiri, merdeka ya, karena pernah dizolimi sama Rusia beberapa tahun yang lalu ya cenderung menjauhi Rusia. Tapi juga bagi saya untuk bergabung dengan NATO ini menjadi sesuatu yang menjadi berani mati juga gitu ya. Makanya nggak heran ketika Ukraina dalam beberapa narasinya ingin join ke NATO, saya sudah merasa bahwa ini pasti akan ada perang gitu ya, karena tentu Rusia tidak tinggal diam menghadapi ini. Dan itulah yang menjadi latar belakangnya. Jadi perang ini ada karena Ukraina ingin menjadi negara NATO. Rusia merasa terancam, dan Ukraina merasa lebih aman dengan Amerika dan Eropa ya. Jadi ini masalah. Ya puji Tuhan sampai hari ini ketika program ini direkam, Eropa dengan Amerika belum ikut campur secara bagaimana gitu, dan terlebih ada narasi juga bahwa Ukraina tidak lagi melanjutkan keinginannya untuk menjadi negara NATO. Jadi itu kenapa ya Amerika dan Eropa juga tidak langsung menerjunkan pasukannya ke daerah Ukraina karena Ukraina belum NATO, dan juga ini menjadi pemicu yang luar biasa bisa menghancurkan dunia kalau Amerika masuk dalam peperangan ini. Jadi kalau di banyak tempat ada yang bilang, wah Amerika ternyata pengecut ya, Eropa ternyata pengecut ya, berani ngancam-ngancam doang ya, nggak berani sama Rusia. Saya cuma tertawa dalam hati dan sedih gitu, ini orang ngomong begini, mikir panjang apa tidak gitu ya. Sebab kalau Amerika masuk dalam perang ini, itu kalau udah Amerika berhadapan dengan Rusia, saya nggak bisa kebayang saudara, ya nggak bisa kebayang, ini pasti akan perang dunia. Kenapa? Dua negara ini negara adidaya, dan ketika Amerika ikut berperang, maka sekutunya, Prancis, Inggris, Jerman, semua negara NATO akan ikut masuk juga. Ya, Rusia tentu ketika diserang, dikeroyok begini, sekutunya juga nggak mungkin diam, dan sekutu terdekat dan terbesar Rusia adalah Cina, saudara. Ya, dan bisa jadi juga India, ya, karena India dipasok alutsistanya atau alat perangnya itu banyak dari Rusia. Wah ini kalau bayangin kalau Rusia, Cina, dan India, jadi Cina aja udah negara terbesar di dunia, digabung dengan India, itu membantu Rusia, wah saya nggak habis pikir. Belum Korea Utara, wah itu dampaknya sampai ke Indonesia. Jadi saya cukup
bersyukur Amerika dengan Eropa tidak masuk terlalu jauh dalam peperangan antara Rusia dan Ukraina ini ya. Jadi saya sih berharap saudara bukan orang yang langsung gampang, Amerika pengecut ya. Karena coba pikir panjang ya, kalau itu terjadi benar-benar Amerika masuk dalam peperangan ini ya, NATO masuk dalam peperangan ini, saya yakin Bapak Ibu nggak akan bisa nafas dengan aman gitu ya, karena tentu apa namanya terjadi hal-hal yang jauh lebih memprihatinkan dari sekedar maafkan saya pandemi COVID-19 yang kita masih belum selesaikan ini ya. Ini akan jadi perang dunia ketiga yang akan mengulang perang dunia pertama dan kedua, apa namanya, dengan mengorbankan jutaan jiwa manusia melayang ya. Itu mengerikan. Nah, apakah perang ini akan memicu perang dunia ketiga gitu ya? Nah, kita sebelum menjawab ini coba secara etimologi, berkali-kali saya bilang kalau kita mau membahas ya harus tahu apa sih maksudnya perang dunia itu. Ya, apakah perang Rusia dan Ukraina akan menjadi perang dunia ketiga? Ya, kalau kita mempelajari di Google bisa dicari kok Bapak Ibu ya. Arti perang dunia itu disebut perang dunia karena melibatkan banyak sekali negara, termasuk kekuatan besar dunia. Karena banyaknya pihak yang terlibat dalam perang dan dampak global yang ditimbulkan dari konflik ini, maka digunakanlah istilah perang dunia untuk menyebut konflik yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918, itu perang dunia pertama, dan juga 1939 sampai 1945 itu disebut perang dunia kedua. Jadi disebut perang dunia karena melibatkan banyak sekali negara dalam peperangan itu ya. Dan juga mengakibatkan dampak global yang sangat besar dari perang ini. Ya, yang saya nggak pernah mengalami dua hal itu, tapi buku sejarah saya mencatat, apalagi saya adalah generasi Orde Baru yang belajar tentang apa namanya perang kemerdekaan di Indonesia ini begitu luar biasanya kan, dicekokin suruh ngapal dan lain sebagainya, pahlawan aja suruh ngapal, jangankan pahlawan yang memang harus kita hormati, menteri aja zaman saya dulu di SD sebagai generasi Orde Baru, dalam artian yang hidup di zaman Orde Baru, itu menteri harus dihafal nama-namanya, kalau nggak dihafal mata pelajaran itu Pancasila atau yang lainnya sejarah saya bisa dapat jelek. Padahal apa untungnya belajar nama-nama menteri? Toh hari-hari ini juga menteri-menteri itu ya nggak tahu kemana gitu saudara ya. Jadi ini konyolnya kita harus ngafal sesuatu yang bagi saya nggak penting buat masa depan saya. Mungkin saudara juga mengalami itu ya. Jadi kita tahu Indonesia tuh jauh ya. Tapi karena apa namanya juga mengalami perang di periode antara 1939 dan juga 1945. Di Indonesia saja ada 3 negara yang cukup berperang, 4 bahkan kalau kita mau lihat ya, antara misalnya Belanda ya, kemudian Jepang ya, terus Inggris sekutu dan juga Tentara Nasional Republik Indonesia ya. Itu kan ada perang di sini. Ya kalau kita ngomong juga itu dampaknya kan bukan cuma Indonesia. Jepang menyerang Indonesia, Belanda kembali ingin menguasai Indonesia, kan dipengaruhi juga perang yang terjadi di mana-mana. Dengan Jepang menyerang Pearl Harbor, Amerika, akhirnya Jepang berusaha untuk menguasai Asia Pasifik, menyerang Cina. Kita tahu Bapak Ibu ceritanya itu ya. Bukan cuma Cina, tapi negara-negara lain termasuk Indonesia yang dikuasai Belanda yang saat itu memang dekat dengan Amerika. Maka perang dunia kedua itu melibatkan banyak bangsa. Di Eropa ada Italia yang dengan Jerman bersekutu ya untuk apa namanya berperang dengan sekutu dengan Inggris, dengan Prancis, Jerman dengan Nazinya, Hitler. Ya. Kemudian perang ini saling ngebom, Prancis hancur, ya, London dibom sama Jerman, ya. Kemudian Amerika tadinya nggak mau ikut campur, saudara, karena ini perang Eropa, ya. Mungkin dia berpikir panjang. Amerika baru ikut campur berperang karena diserang sama Jepang. Ketika diserang sama Jepang, maka dia menyerang Jepang dan tentu akhirnya ikut juga berperang dalam perang di Eropa ya. Kita juga tahu perang ini kemudian menyeret juga Rusia ya. Dan akhirnya terjadilah setelah perang ini pembagian ya wilayah Jerman itu. Jerman sendiri Bapak Ibu kalau masih ingat yang sebaya sama saya, ada Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet saat itu dan Jerman Barat yang akhirnya menjadi wilayah Eropa atau apa namanya NATO ya, yang menjadi sekutu dari Amerika. Jadi Jerman itu dibagi dua.
Ya, karena perang ini dampaknya luar biasa di Eropa, di Asia, di Afrika, ya. Itu akhirnya disebut perang dunia kedua. Nah, bagaimana dengan Ukraina dan Rusia? Ya, kalau kita mau lihat, ini perang masih melibatkan hanya dua negara, ya. Rusia memang dibantu sama Chechnya dan juga Belarus, ya. Ukraina itu tidak dibantu siapa-siapa, cuman ada sukarelawan-sukarelawan, ya. Ini ada orang-orang yang punya hati untuk membela Ukraina sehingga mereka datang, ada yang dari Jerman, tapi mereka ini sifatnya sporadis, hanya individu-individu gitu. Ya, meskipun disupport, kita baca Ukraina disupport sama persenjataan dan uang dari NATO, ya, dari Amerika dan sekutunya, tapi mereka berperang sendiri. Jadi relatif baru melibatkan dua negara utama dengan paling 2-3 negara lainnya yang berperang secara langsung. Dan ini hanya ada di sekitar Eropa Utara, belum merambah kemana-mana. Jadi untuk disebut Perang Dunia Ketiga, bagi saya masih terlalu dini, ya, masih terlalu jauh begitu, saudara. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, apakah perang ini akan memicu perang Gog dan Magog yang dinubuatkan di Yeskiel 38? Nah, khusus perang Gog dan Magog, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, khotbah saya soal perang Gog dan Magog ini yang ada 3 atau 4 atau banyak mungkin saudara di channel YouTube ini. Nanti coba saya minta tim untuk menaruhkan program itu atau linknya ya di kolom deskripsi. Siapa tahu Bapak Ibu belum pernah mengikuti khotbah saya soal Gog dan Magog ya. Coba dimasukkan di kolom deskripsi. Intinya saya mengatakan saudara, perang Gog dan Magog yang terdapat dalam Yeskiel 38 ini saya mempercayainya belum terjadi. Karena sepanjang sejarah Israel, karena perang Gog dan Magog ini melibatkan Israel, pemahaman saya dalam sejarah Israel juga belum pernah diserang oleh negara dari utara sekali, ya, yang disebut dengan Gog dan Magog ini, ya, dengan bala tentaranya, ya, belum pernah terjadi. Israel dikepung sepanjang sejarahnya negara Israel, baik di zamannya Saul, di zamannya Daud, di zamannya Salomo, raja-raja setelah Salomo, bahkan sampai negara Israel modern hari ini belum pernah terjadi. Itu kenapa saya sangat meyakini bahwa perang Gog dan Magog yang ada di Yeskiel 38 harus terjadi dulu. Karena ini nubuatan Tuhan. Dan Tuhan kalau bernubuat nggak mungkin tidak tergenapi. Ini harus terjadi dulu, yang bisa jadi ini akan memicu perang dunia ketiga, atau perang dunia ketiga jadi dulu dan ini akan memicu Gog dan Magog, ya. Pokoknya Gog dan Magog ini akan berkaitan dengan perang dunia ketiga dan akan berkaitan erat sekali dengan perang akhir zaman lainnya yang ada di kitab Wahyu di Alkitab kita. Jadi kalau ditanya apakah perang ini akan memicu Gog dan Magog? Jawaban saya bisa jadi. Tapi gitu ya. Kenapa tapi? Kenapa bisa jadi? Karena syarat Gog dan Magog, perang Gog dan Magog, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di kolom deskripsi, tinggal diklik aja khotbah saya soal ini, panjang lebar saya ngomong itu. Intinya di Yeskiel 38 ayat 1 sampai 7 itu ada ayat, saya buka ya saudara, Yeskiel 38 ya, Yeskiel. Bapak Ibu bisa bantu saya juga untuk membuka bersama-sama ya. Nah, ini ayat tentang Gog dan Magog ini ada Yeskiel 38 ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya, saya baca buat saudara ya. Yeskiel 38 ayat pertama sampai ke-7. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Inilah ayat yang bicara soal Gog dan Magog. Di ayat ke-6 dikatakan, dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Dari utara sekali. Nah, ini bukan cuma saya, ya. Saya hanya mengikuti tafsir yang ada
Dan saya mempercayai itu setelah menyelidikinya langsung, bahwa yang dimasukkan negeri utara itu ya, atau negeri Magog itu ya, itu adalah wilayah yang sekarang ini ditempati oleh atau didiami oleh bangsa yang namanya Rusia. Jadi dari utara di ayat 6 itu adalah Rusia. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat petanya di slide berikutnya. Dan kalau kita memang tarik garis lurus dari Israel ke atas, itu meskipun tidak benar-benar vertikal gitu ya, lurus gitu ya, tapi negara paling utara dari Israel itu ya Rusia, habis itu ya nggak ada, habis itu ya kutub utara, saudara ya. Jadi paling utara dari Rusia. Dan di Yeskiel 38 ayat 8 saya baca buat saudara. Yeskiel 38 ayat 8. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah pada hari yang terkemudian. Engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali, sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman, tentram. Jadi Yeskiel 38 ayat 8, negeri dari utara, yakni Rusia, dan banyak bangsa yang menyertainya akan menyerang Israel. Jadi perang Gog dan Magog adalah perang yang terjadi karena Rusia, menurut Alkitab, itu menyerang Israel. Jadi Gog dan Magog itu perang antara Rusia dengan bangsa-bangsa yang mengikutinya, dan itu bukan cuma satu bangsa, banyak bangsa, ya. Itu yang menyerang Israel. Jadi perang yang sebenarnya antara Rusia dengan Israel, ya. Berdasarkan penelitian dan para teolog yang menafsirkan ini, dan hampir mayoritas Gog dan Magog itu memahami, para teolog itu adalah Rusia. Dan saya sepakat, karena saya bukan cuma mengikuti, tapi saya coba mendalami juga, ya. Gog dan Magog itu adalah Rusia. Jadi, apakah perang ini akan memicu Gog dan Magog? Nah, bisa jadi, saya bilang. Tapi ya kita coba perhatikan sebenarnya ya, apa yang ingin kita jawab gitu ya. Jadi sebelum sampai ke sana, apakah perang Ukraina dan Rusia ini akan memicu Gog dan Magog? Yang saya mau katakan bahwa perang dunia atau perang akhir zaman menurut Alkitab ya, jadi ukurannya Alkitab, bukan kata kitab suci lain, bukan kata pengamat militer lain, bukan karena apa-apa di luar sana, tapi ukurannya adalah Alkitab. Perang akhir zaman di Alkitab itu selalu berkaitan dengan Israel. Berarti kalau Bapak Ibu memahami perang dunia ketiga itu harus perang yang ada di Alkitab, misalnya perang Gog dan Magog, perang Harmagedon, atau perang apapun ya. Kalau bicara perang dunia ketiga itu kan perang terakhir di dunia ini, berarti perang akhir zaman. Maka perang itu harus melibatkan Israel. Perang dunia pertama tidak melibatkan Israel. Perang dunia kedua, kalau boleh jujur pun, juga belum melibatkan Israel. Kenapa? Karena belum ada negara Israel saat itu. Memang banyak orang Yahudi, 8 juta menurut sejarah, itu yang dibantai di kamp-kamp Nazi. Tapi orang Yahudi itu orang Yahudi yang diaspora. Secara bangsa Israel, mereka belum ada, ya. Baru setelah Perang Dunia Kedua itu, ya, orang-orang yang punya darah Yahudi ini kembali ke tanah Israel, dan itu memicu ya perang dan konflik berkepanjangan dengan orang-orang yang sudah menempati tanah itu setelah mereka tinggalkan, setelah Israel tinggalkan di zaman ya sekitar abad kedua, abad ketiga, ketika mereka diusir dari wilayah itu oleh Kekaisaran Roma. Orang-orang mana yang menempati tanah Israel itu? Ya orang-orang Arab, ya, orang-orang yang pendatang, ya, orang-orang Asyur juga, orang-orang Samaria. Sedangkan orang Yahudinya itu semuanya diusir keluar, dan mereka tersebar. Ada yang di Eropa Utara, Eropa Barat, ada yang ke Asia, ke belahan dunia manapun. Dan di zamannya Hitler berkuasa sebagai pemimpin Nazi, Hitler benci sekali dengan bangsa Yahudi ini, karena dikatakan Alkitab bangsa Yahudi itu bangsa pilihan Tuhan, dan dia merasa bahwa sukunya dia, rasnya dia, ras Arya itu adalah ras yang paling utama, tertinggi. Yahudi, kalau kata Alkitab bangsa pilihan Tuhan, harus disikat, ya, kurang lebih begitu. Tapi Israel belum ada. Jadi
Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, saya sangat meyakini itu bukan perang yang dicatat atau dinubuatkan Alkitab. Kalau Perang Dunia Ketiga saya nggak tahu karena belum terjadi. Tapi andai kata Perang Dunia Ketiga nanti, entah kapan itu, melibatkan Israel secara langsung, maka saya berani yakin besar kemungkinan Perang Dunia Ketiga kalau melibatkan Israel itu kalau nggak perang Gog dan Magog, ya perang Harmagedon. Ya, karena dua perang itulah yang tercatat di kitab Wahyu yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, tapi menarik ya saudara, meskipun perangnya si Rusia dan Ukraina hari ini belum melibatkan Israel, tapi Israel melibatkan diri. Kalau Bapak Ibu membaca koran-koran, ya saya cukup agak ya tadi bahasanya kalau kita lihat screenshot dari koran atau kantor berita atau berita dari CNBC Indonesia, itu tagline-nya jreng. PM Israel tiba-tiba bertemu Putin, 4 mata, ada apa? Nah, itu ketika itu momen terjadi di sekitar tanggal 5 Maret di Indonesia ini ya, waktu Indonesia, berarti mungkin di sananya ya 4 Maret atau 6 Maret ya, saya nggak tahu kan ada selisih beberapa jam kan. Itu saya cukup terkejut nih. Kenapa ujuk-ujuk Perdana Menteri Naftali Bennett dari Israel ini ya menjadi sukarelawan lah yang ingin menjadi juru damai antara Rusia dengan Ukraina. Ya, jadi ketika Perdana Menteri Bennett, Perdana Menteri Israel ini ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin, ini sesuatu yang langsung menggugah saya. Menarik ini, ya. Apa yang terjadi setelahnya? Karena kalau recording atau merunut pada perang Gog dan Magog, itu perang antara Rusia dengan Israel. Berarti mereka bertempur kan? Nah, dalam hari-hari ini, ya beberapa waktu kemarin, beberapa hari yang lalu, justru Rusia ingin didamaikan oleh Israel berkaitan dengan perangnya terhadap Ukraina. Jadi kalau kita lihat screenshot saya di tengah-tengah itu, ya di halaman yang tengah, ya laporan PM Israel Naftali Bennett disebut jadi mediator utama Rusia-Ukraina. Ada rencana gencatan senjata. Ya, itu ceritanya panjang, nanti Bapak bisa cari di Mbah Google ya. Itu ada yang berkata bahwa Perdana Menteri Bennett berharap Ukraina menyerahkan diri atau menyerah gitu ya. Ada banyak ya. Ya, yang valid yang mana ya Bapak Ibu bisa silakan baca nanti di berita-berita itu. Tapi saya sangat yakin bahwa Perdana Menteri Israel akhirnya ikut ambil bagian dalam mendamaikan Rusia dengan Ukraina karena memang beberapa hari sebelumnya, sebelum Perdana Menteri Bennett ke Rusia, itu ada ribuan orang Yahudi Ukraina itu bermigrasi atau mengungsilah ke Israel. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa diaspora Israel ini besar sekali di wilayah Rusia dan juga di wilayah bekas Uni Soviet, ya besar sekali Bapak Ibu. Ya, itu kenapa ya saat itu ya Rusia berperang dengan Hitler, ya karena saya berani percaya orang-orang Yahudi di Rusia ini juga punya kuku, ya punya kekuasaan sehingga bisa menggerakkan pemerintahan Uni Soviet saat itu untuk ya seolah-olah berperang bersama dengan Amerika untuk menggempur Nazi Jerman. Padahal mereka sebenarnya kan notabene kan memang bertolak belakang atau bermusuhan, ya tidak damai lah antara Uni Soviet dengan Amerika, saling berlomba-lomba menjadi adidaya atau negara adidaya saat itu. Jadi karena ada ribuan orang etnis Yahudi dari Ukraina, mungkin juga dari Rusia yang kembali ke Israel, ya ini menjadi masalah buat Perdana Menteri Bennett sehingga akhirnya di bawah kepemimpinannya, pemerintahannya, dia berusaha mendamaikan apa yang terjadi. Nah, apakah berujung damai atau malah nanti Rusia merasa dizolimi oleh Israel yang bisa memicu Gog dan Magog? Ya, kita tunggu saja ya. Saya sedang tidak bernubuat di sini. Saya cuma sedang mengolah apa yang saya tahu, informasi yang saya tahu dari perang Rusia dan Ukraina, dan apa yang saya pahami dari Alkitab yang bicara soal Gog dan Magog. Ya kebetulan saya mendalami Gog dan Magog, terutama beberapa tahun yang lalu, sehingga masih katam lah, masih hafal lah ya, ayat-ayat apa saja yang bicara soal Gog dan Magog ini. Nah inilah perang Gog dan Magog, saudara. Kalau Bapak Ibu lihat peta yang persis di
Kalau di layar slide yang Gog dan Magog yang paling kiri ya, itu adalah peperangan Gog dan Magog ya. Ada Magog ya, Bapak Ibu, yang ditulis dengan huruf orange itu, di bawahnya Togarma, di sebelah kirinya ada Gomer, ada Mesek, ada Tubal, Israel di tengah-tengah, ada Persia, ada Put, ada Kus gitu ya. Jadi kalau kita membaca Yeskiel 38, itu negara-negara atau bangsa-bangsa yang bersama dengan Magog atau yang dari utara sekali menyerang Israel itu ada Mesek, ada Tubal ya. Ada kemudian Persia, Ethiopia, Put, Gomer, Betogarma ya. Itu adalah negara-negara yang akan menyerang bersama-sama dengan Magog ke Israel ya. Maka kalau kita lihat petanya itu ya, Bapak Ibu bisa lihat petanya, itu Israel dikepung dari banyak sisi. Ya, dari utara sekali itu Magog, dan dari bawah itu Kus. Kus itu adalah wilayah Ethiopia yang ada di terjemahan Indonesia di Yeskiel 38 ayat yang ke-5. Kemudian Put itu di wilayah yang kalau kita tarik garis lurus ke wilayah baratnya Israel. Wilayah barat Israel itu bisa Mesir, bisa Libya. Dan memang Put itu adalah wilayah Libya hari ini. Kemudian Persia itu sebelah timurnya Israel. Itu adalah wilayah Irak, Iran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat peta di bawah, dan Bapak Ibu lihat juga peta yang paling kanan, yang lebih besar, yang paling besar, Bapak Ibu akan ketemu wilayah-wilayah yang disebut di Alkitab di Yeskiel 38 ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu nama-nama yang diperkirakan, dipercayai itu sekarang ini merupakan negara-negara yang ada ya. Misalnya kalau Magog dan Gog itu ya, itu ada di wilayah Rusia yang paling atas sekali, Bapak Ibu bisa lihat. Mesek, Togarma, Gomer, Tubal itu ada di wilayah Turki. Maka dalam khotbah Gog dan Magog yang sudah saya explore beberapa tahun yang lalu, nanti bisa lihat deskripsinya, saya sangat percaya Turki itu nanti akan jadi sekutunya Rusia, yang hari ini agak nggak masuk akal karena Turki adalah bagian dari negara NATO. Berarti kalau dia ikut sama Rusia, dan Israel itu masih sekutu dekatnya Amerika, saya berani menafsirkan atau mempercayai bahwa Turki nanti akan keluar dari NATO dan bersekutu dengan Rusia gitu ya. Sedangkan wilayah Put itu adalah Mesir dan juga agak ke sana Libya, Persia, Iran, karena Irak sekarang ini tidak masuk hitungan Saudara ya. Yang dimusuhi Barat sekarang bukannya Irak. Irak itu sudah negeri hancur Saudara ya. Tinggal sisa-sisa aja karena perang Teluk ya, perang antara Irak dan juga Amerika dengan sekutu. Si Saddam Hussein dihancurkan ya, terus ada ISIS juga yang beberapa tahun yang lalu juga menghancurkan Irak. Jadi yang masih established, yang masih kuat adalah Iran. Bahkan Iran dipercayai oleh Barat juga memiliki konon senjata nuklir, dan Iran dekat sekali dengan Rusia memang pada faktanya. Kemudian juga Ethiopia, wilayah Kush ya. Itu ada Ethiopia, ada Sudan ya, wilayah Ethiopia di zaman Alkitab yang dulu. Ethiopia di zaman Perjanjian Lama itu sekarang ini bukan negara Ethiopia saja, tapi juga Sudan, wilayah yang kurang lebih dulu adalah negara Ethiopia. Ethiopia modern dulu bagian dari Ethiopia di Perjanjian Lama, dan selain Ethiopia modern ada Sudan yang dulunya juga merupakan bagian dari negara di Perjanjian Lama yang namanya Ethiopia ya. Jadi inilah perang Gog dan Magog Saudara. Bayangin Israel nanti akan diserbu ya dari banyak sisi. Kalau Rusia benar penafsirannya adalah Magog, maka perang Gog dan Magog ya perang Rusia dengan Israel, diikuti oleh negara-negara yang mendukung Rusia. Ya, kalau hari-hari kemarin kita temukan bahwa tiba-tiba ujuk-ujuk Perdana Menteri Israel ada di tengah-tengah peperangan Rusia dengan Ukraina, berusaha untuk menjadi juru damai, ya kita nggak tahu apakah berbuah manis atau pahit nantinya. Apakah justru hasil ini Israel akan harmonis dengan Rusia, atau bahkan nanti ke depannya semakin mempertajam niatnya baik menjadi juru damai, malah nanti jadi blunder dan menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan Rusia menyerang Israel. Dan hari ini belum kelihatan, kita lihat pelan-pelan ya. Pelan-pelan ke depan itu seperti apa, Saudara ya. Jadi coba kita lanjutkan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari perang ini? Perang Rusia dan Ukraina ini, meskipun dibilang perang dunia
ketiga itu masih terlalu dini, terlalu jauh sekali. Dibilang perang Gog dan Magog juga harus ada syarat-syaratnya, yakni Rusia menyerang Israel yang hari ini belum kelihatan, ya, apa namanya, ya pergerakannya. Bapak Ibu harus ingat perang Rusia dan Ukraina ini itu sudah dipropaganda oleh Amerika dan sekutunya akan terjadi. Kenapa? Karena beberapa bulan yang lalu Rusia sudah mengerahkan tentaranya, armada perangnya di perbatasan Ukraina. Mereka beralasan mau bikin latihan perang, tapi sekutu dan Amerika berkata enggak, ini udah mau nyerang Ukraina, dan itu terjadi. Ya, jadi ketika Rusia nanti menyerang Israel itu nggak bisa langsung tiba-tiba begitu aja. Ya, menggerakkan armada perang, menggerakkan tank-tank, pasukan darat, lewat truk-truk, lewat pesawat, mendekati wilayah Israel, itu kan butuh waktu yang hari ini meskipun mungkin cepat pergerakannya, bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan, tapi tetap bisa kita perhatikan. Karena nggak ujug tiba-tiba tentara Rusia dalam jentikan jari ada di sekitar Israel. Kan pergerakannya itu pasti kelihatan, apalagi Israel itu jauh sekali dari Rusia. Kalau Rusia ke Ukraina yang memang negara berdempetan gitu ya, yang tanahnya itu ya ada bordernya, satu kaki kiri di Ukraina, satu kaki kanan di Rusia, itu bisa terjadi. Itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengarahkan angkatan perang yang menuju Ukraina, apalagi kalau ke Israel. Jadi Gog dan Magog juga menurut saya masih terlalu dini ya, meskipun ya karena Rusianya sudah perang dan Perdana Menteri Israelnya juga tiba-tiba ada di tengah hiruk-pikuk perang antara Rusia dan Ukraina ini, ya potensi ya. Tapi untuk apakah seminggu, sebulan, saya yakin belum, karena tanda-tandanya pasti harus kelihatan dulu gitu saudara ya, lebih tajam lagi. Jadi jangan terlalu parno lah langsung bilang ini Gog dan Magog ya, ini adalah perang dunia ketiga. Sabar, lihat dulu ya. Maka jangan berkomentar ya. Berasumsi boleh, tapi jangan langsung membagikan sesuatu yang belum valid sehingga menimbulkan kekhawatiran atau mungkin bahkan bisa menyesatkan. Ya, kalau dibuat khotbah ya bisa menyesatkan. Makanya saya tahan diri dulu. Bukannya saya tidak mau bersuara ya, tapi karena saya melihat ya masih jauh lah dibilang perang dunia. Ya, dengan syarat yang saya bilang tadi, masih jauh lah dibilang perang Gog dan Magog dengan apa yang saya jelaskan tentang bagaimana Gog dan Magog terjadi. Tapi ketika Perdana Menteri Israel datang ke Rusia, ini menjadi satu sinyal gitu ya. Ya, saya bilang jadi peluang nih. Entah peluang yang baik atau peluang yang buruk gitu ya. Coba kita lanjutkan lagi. Intinya, yang saya mau katakan saudara, bahwa perang Rusia dan Ukraina ini, Rusia menghancurkan Ukraina. Itu yang bisa kita pelajari dari perang ini. Ukraina hancur ya. Ini kayak gajah lawan semut gitu ya. Rusia dengan kedikjayaannya, saya cukup takjub dengan Ukraina yang bisa bertahan hampir 3 minggu ini. Sebab kalau hitung-hitungan logika saya yang sederhana, mestinya hanya beberapa hari saja. Dengan kekuatan angkatan udara Rusia, angkatan daratnya Rusia, belum lagi juga dengan drone-dronenya dan pasukan tempurnya, bahkan kalau mungkin ya nuklirnya ya, Ukraina itu nggak ada apa-apanya dibanding Rusia. Jadi ketika Ukraina hancur dan bahkan tentara Rusia sudah mau mendekati ibu kota Ukraina, itu sesuatu yang sangat mungkin ya. Cuma cukup lamanya ini cukup mengejutkan saya, karena saya pikir ya paling cuma seminggu selesai perang ini ya. Tapi ternyata ya hari ini saja belum selesai itu perang ya. Lanjut ya. Dampak perang ini atau apa yang bisa kita pelajari dari perang ini juga, Rusia akhirnya dikucilkan dunia. Dan inilah yang saya bilang tadi memicu saya untuk buat program ini atau bikin rekaman ini. Rusia dikucilkan dunia. Ya. Saudara, ini saya hubungkan dengan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 ya. Demikian firman Tuhan ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun, yang huruf merah ya, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, hampir semua penafsiran
ya, mengatakan bahwa tanda 666, tanda bilangan binatang itu, tanda antikristus itu berkaitan dengan ekonomi. Ya. Kenapa? Karena ayat 17 mengatakan orang yang tidak punya tanda itu tidak akan bisa membeli dan tidak juga bisa menjual. Jadi orang yang nggak punya tanda antikristus akan punya masalah dalam hidupnya di dunia ini karena tidak bisa bertransaksi. Dia tidak bisa menjual, dia juga tidak bisa membeli. Ada masalah ekonomi yang dialaminya, terkucilkan secara ekonomi, tidak bisa bertransaksi apapun, sehingga akhirnya orang ini dijauhkan dari peradaban ekonomi yang ada, dan akhirnya mati kalau dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Inilah yang saya langsung dapatkan saudara, ketika saya memperhatikan bahwa respon Amerika, respon negara NATO, respon Jepang, respon Australia, respon Singapura, dan bahkan negara-negara lainnya itu bukan ikut berperang membela Ukraina, bukan mengirimkan tentaranya untuk membantu Ukraina menyerang atau bertahan dari serangan Rusia, tapi menjatuhkan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Ya, ini sesuatu yang nggak saya perhatikan atau nggak bisa saya cermati sebelumnya. Saya pikir Amerika ya bersiap-siap perang, nakut-nakutin Rusia supaya Rusia nggak terlalu pede banget gitu ya. Tapi ya cuma sebatas itu. Tapi ternyata yang dilakukan Amerika bagi saya brilian sekali. Yang dilakukan NATO, Jepang, Australia, Singapura brilian sekali dengan cara apa? Menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Jadi uang Rusia yang ada di bank-bank di luar Rusia, yang notabene disimpan di bank Amerika, di bank Swiss, di bank Eropa, di bank Jepang, di banknya Singapura, ya, di bank-bank negara-negara lain, itu nggak bisa dicairkan. Bukan cuma uangnya pemerintah Rusia atau negara Rusia saja, tapi uang atau harta yang dimiliki oleh orang-orang Rusia itu juga dibekukan. Makanya kalau Bapak Ibu suka bola, ketika perang ini muncul di hari-hari pertama, itu langsung pemilik Chelsea yang notabene orang kaya Rusia langsung mau menjual Chelsea. Klub sepak bola papan atas di Liga Inggris, Chelsea, mau dijual. Ya, dia udah tahu nih, wah ini bahaya nih. Karena orang ini adalah sekutu dekatnya dari Presiden Putin, orang kaya yang termasuk oligarki dari pemerintah Rusia yang berkuasa. Jadi dia mau cepet-cepet cari aman, menjual Chelsea dengan harga tertentu, tapi belum terlaksana, keburu dibekukan oleh pemerintah Inggris. Sehingga Chelsea ini sekarang ini terputus. Ya kalau Bapak Ibu membaca berita-beritanya, dia tidak boleh lagi menjual kursi-kursi pertandingan yang belum laku. Ya, kalau yang sudah dibeli, ya boleh, tapi kalau menjual lagi nggak boleh. Berarti kalau Rusia ini, perang ini akan cukup lama, nanti di dalam, bursa transfer berikutnya di musim panas nanti, ya, itu Chelsea juga pasti nggak bisa beli pemain baru, dan juga mungkin kesulitan untuk menjual pemain lamanya, ya, pemain yang ada sekarang ini. Karena dibekukan. Jadi, klub sepak bola Chelsea ini sama sekali nggak boleh bertransaksi gitu. Ada aturan-aturan ketat sehingga uangnya Chelsea itu nggak bisa lari ke pemiliknya yang adalah orang Rusia ini. Nah, seperti itulah sekarang ini yang terjadi di Rusia. Di mana orang-orang kayanya itu sama sekali, kalau uangnya disimpan di luar atau uangnya itu berbentuk mata uang asing, sama sekali nggak bisa digunakan. Sudah itu diembargo lagi. Rusia yang kaya minyak, Rusia yang kaya gas, itu nggak diterima lagi gasnya, atau dibeli gasnya oleh negara-negara Eropa, atau Amerika, atau NATO, atau negara-negara sekutu Amerika dan NATO. Ya, satu sisi akan menyulitkan negara NATO itu, karena mereka selama ini juga bergantung pada gasnya Rusia. Tapi itu mereka lakukan, ya mereka juga rugi, tapi juga Rusia rugi, karena nggak bisa jual apapun. Dan ini yang saya bilang dalam beberapa waktu yang lalu di khotbah saya, kalau tidak salah saya berkata, ini yang akan merubah peta. Mungkin secara peperangan, Rusia bisa menaklukkan Ukraina. Tapi secara yang lebih luas, Rusia akan dihancurkan juga dengan resesi ekonomi yang akan terjadi, saya yakin dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini mungkin masih bisa kuat. Karena mungkin persediaan uangnya masih ada,
ya Rusia masih bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi ketika dikucilkan dari peradaban, sebesar apapun negara itu, ya saya rasa akan kolaps, tinggal tunggu waktu. Ya, ini ada apa clipping-clipping dari surat kabar ternama, ya ada detik.com, ada kompas.com, ada juga ini CNBC, ya Indonesia.com, ya. Beritanya, headline-nya, sanksi untuk Rusia dari Amerika hingga Uni Eropa. Ini daftarnya. Apa saja yang, negara mana saja yang memberikan sanksi, itu banyak sekali. Apa saja yang dilakukan itu banyak sekali. Ya. Bahkan jangankan ekonomi, kayak Facebook, kayak Instagram, itu juga dibekukan. Ya. Jadi apa, iPhone juga membekukan, ya. Facebook juga. Jadi kalau kita baca hari-hari ini, ya berita yang tidak pentingnya gitu ya, para Instagram dari Rusia ya nangis-nangis, saudara, ya, karena nggak bisa lagi bikin konten, nggak bisa lagi dapat endorsement, nggak bisa lagi dapat apa namanya, monetize dari manapun juga, ya, dari kalau mereka hidup dari sebagai selebgram, hidup sebagai influencer, ya mereka nggak bisa karena semuanya diblokir, ya. Ya mereka dihajar apa namanya sanksi ekonomi dari banyak sisi, ya. Nah, Rusia boleh menang atas Ukraina, tapi saya yakin hari-hari ini kehidupan rumah tangganya sedang bergejolak. Mungkin masih bisa dipadamkan, ya, karena pemerintah masih punya kekuatan, sumber daya mungkin. Tapi berapa lama, saudara? Ketika mereka punya uang dengan jual gas, dan ketika mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gas mereka bisa tidak keluar, nggak ada yang beli, ya, income nggak ada, pengeluaran terus keluar. Inflasi akan terjadi dan ini akan menakutkan, ya. Jadi Uni Eropa kembali hajar Rusia di slide di apa clipping yang kedua dengan sanksi baru. Jadi bukan sanksi yang pertama saja, ada sanksi turunannya lagi, sob. Nyaris kolaps secara ekonomi Rusia, ya. Dan berikutnya di clipping yang ketiga, setengah asetnya beku kena sanksi, Rusia sebut andalkan Cina. Sekali lagi saya bilang, yang bisa menjadi penyelamat, paling tidak bisa menarik nafas Rusia, bisa hidup lebih panjang lagi. Kalau ini terus berkelanjutan, ya tinggal Cina. Karena Cina itu apa namanya, populasi negara yang besar sekali. Jadi kalau apa Cina masih bisa, Cina masih mau berhubungan ekonomi dengan Rusia, membeli gasnya, membeli minyaknya, membeli apapun sumber dayanya, dan semua yang dimiliki Cina bisa diekspor ke Rusia, mungkin Rusia masih bisa nahan hidup beberapa waktu lamanya. Tapi pertanyaannya, berapa lama juga bisa terjadi? Mengingat Rusia dengan Cina juga cukup jauh jaraknya, dan apakah negara-negara lain tidak akan mengembargo Cina juga? Ya, kita tahu ada perang tersembunyi antara Amerika dengan Cina, ada perang dagang beberapa waktu yang lalu, apalagi sejak Trump berkuasa di akhir kekuasaannya, itu kan dia perang dingin luar biasa dengan Cina. Dan Biden berusaha untuk mendamaikan, tapi tetap ada, ya, masalah-masalah di sini, ya. Dan kalau itu tersulut dengan misalnya keintiman antara Rusia dengan Cina yang lebih erat lagi, mungkin akan memicu Amerika dan sekutunya NATO akan juga mengembargo Cina. Jadi ini bisa panjang, saudara. Bisa panjang. Jadi ini yang menarik yang saya hubungkan tadi dengan tanda antikristus, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, orang kalau perang itu berpikirnya konvensional, ya. Tank dikirimkan, kapal perang dikirimkan, pesawat tempur dikirimkan, prajurit diterjunkan, senjata, basoka, granat, bom apa namanya, pokoknya ranjau-ranjau disebarkan, ya. Pokoknya perang yang benar-benar nyawa, tembak nyawa, hilangi nyawa, peluru berdesingan, ya. Orang berpikir perang akhir zaman tuh perang seperti itu. Tapi saya sudah memang cukup beberapa waktu lamanya berkata, perang bahkan Gog dan Magog dan Harmageddon itu bukan perang yang konvensional seperti yang terjadi di Perang Dunia Pertama dan Kedua. Saya sangat meyakini ini berkaitan dengan tanda antikristus 666 itu. Yakni apa? Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Jadi berkaitan dengan ekonomi, ya. Maka saya yakin perang akhir zaman itu perang ekonomi. Dan ini sudah mulai terlihat dari perang, dampak yang terjadi atas Rusia ketika menyerang Ukraina. Yang superior akan mengucilkan yang inferior secara ekonomi. Rusia memang besar,
Tapi ketika hari ini dia ditekan, yang menekan dia, yang mengucilkan dia adalah yang superior. Amerika, NATO, ditambah kekuatan ekonomi Jepang, Singapura, Australia. Ini kan yang superior. Rusia besar, tapi dibandingkan negara-negara yang sedang mengucilkannya ini, nggak ada apa-apanya Rusia. Dan tinggal tunggu waktu saja, kalau ini berlanjut lama, Rusia akan kolaps secara ekonomi. Dan kalau ekonomi kolaps, ya, seperti yang kita baca beberapa hari yang lalu, tentara Rusia yang dikirim menyerang Ukraina itu tidak disubsidi dengan ransum, dengan makanan. Sehingga akhirnya mereka ada yang membakar tank mereka, menyerahkan diri. Kenapa? Karena ya lapar, disuruh perang tapi lapar. Ya, bayangin kalau Rusia punya tank, punya perlengkapan tempur yang luar biasa, tapi nggak ada uang, nggak ada bahan baku, bahan makanan, nggak ada kehidupan sosial ekonomi yang bagus. Lah bagaimana mereka bisa mengirimkan pilot-pilotnya untuk menyerang, mengirimkan tentaranya, ya? Mungkin mereka bisa mendapatkan bahan bakar karena mereka memang masih kuat dengan sumber daya fosil ini, yakni minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Tapi orangnya gimana? Kalau di embargo ekonomi, kalau Rusia tidak bisa mandiri secara kebutuhan pokok, ya kolaps, saudara. Ya orang lagi lapar, lagi busuk lapar, disuruh perang, ya nggak fokus gitu, saudara ya. Jadi perang akhir zaman berkaitan dengan perang ekonomi. Yang berikutnya, dihubungkan dengan Wahyu pasal yang ke-13 tadi. Yang tidak punya tanda antikristus tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Apa yang saya mau sampaikan di dalam program ini, saudara? Bahwa apa yang tadinya agak terselubung soal Wahyu 13. Kita masih bingung gitu. Bagaimana mungkin punya tanda antikristus di dahi dan di tangan, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Makanya kan ditafsirkan oleh banyak teolog, penafsir Alkitab Perjanjian Baru yang di tahun 70-80 itu kan tanda di tangan dan tanda di dahi itu kan chips katanya, ya. Sehingga orang kalau nggak dipasang chips di sini, dia nggak bisa bertransaksi. Chips itu seperti chips yang ada di KTP kita atau di kartu kredit gitu. Ya ke depan sebentar lagi kartu debit nggak ada. Kita hari ini bahkan nggak perlu kartu debit, kecuali kalau kita misalnya mau ngambil di ATM. Ya. Hari-hari ini kita dengan handphone saja kan bisa, saudara. Ya, dulu hari ini masih ada kartu kredit, ya. Tapi katanya konon, ya nanti kartu kredit hilang, ya ditanamkan chipsnya di dahi dan di tangan. Ya benar apa tidak? Saya yakin itu bukan tanda yang realistis yang benar-benar ingin disampaikan Tuhan lewat Wahyu 13. Tapi berkaitan dengan otak kita dan tangan kita yang memang tujuannya untuk mamon, untuk uang, untuk penguasaan ekonomi. Dan ini yang sudah terjadi. Wahyu 13 kemarin kita masih agak kabur, tapi dengan perang Rusia-Ukraina kita mengerti, wah Rusia yang besar itu, yang punya angkatan perang besar itu, ya bisa hancur nanti. Ketika nggak bisa menjual, ketika nggak bisa membeli. Wahyu 13 semakin terang bagi saya, saudara. Nggak tahu bagi saudara, ya. Dan yang terakhir, lewat perang ini kita belajar bahwa apa yang dinubuatkan Alkitab semakin jelas. Apa yang dinubuatkan Wahyu 13, kalau nggak punya tanda, bilangan binatang itu 666. Nggak bisa jual, nggak bisa beli. Hari-hari ini sedang terjadi atas pemerintah Rusia dan rakyat Rusia. Ya. Mereka memang belum punya atau tidak memakai atau tidak memiliki, ya. Mereka belum sampai pada pemahaman tanda 66 bilangan binatang itu. Karena antikristus saya yakini belum muncul hari ini. Ya. Tapi kemunculan antikristus nanti sebagai penguasa ekonomi, sehingga dengan superiornya dia bisa menundukkan semua orang, sehingga orang akhirnya percaya kepada dia. Kalau kau pakai bahasa Wahyu 13, nanti bahkan seluruh manusia akan menyembah patungnya. Ya, bayangin patungnya, saudara. Itu bisa kita bayangkan. Lah kalau kita sudah ditekan secara ekonomi, Indonesia mungkin boleh disebut negara kaya raya, tapi kalau ditekan, ya gas kita, nikel kita, minyak kita, nggak bisa kita jual. Kita nggak bisa import apapun yang dari luar juga. Pertanyaannya, kita bisa mandiri nggak? Ya, bisa mandiri nggak? Maka saya selalu berkata, yang bisa hidup nanti di zaman antikristus itu, ya harus bisa nggak jual, harus bisa nggak beli. Berarti dia harus mandiri hidupnya. Nah, makanya saya selalu mengarahkan kalau saudara
mempercayai kau akan sampai pada titik itu, ya coba belajarlah bertani, bercocok tanam, belajar berternak, belajar menjadi nelayan, belajar berburu, ya tinggal di hutan, ya belajar hidup mandiri di alam apapun, ya belajar tentang tumbuh-tumbuhan yang beracun dan tumbuh-tumbuhan yang tidak beracun, mana yang bisa dikonsumsi, mana yang tidak bisa dikonsumsi, sehingga ketika nanti misalnya antikristus berkuasa dan ekonomi dipegang oleh dia, kita nggak perlu beli bisa hidup, kita nggak perlu jual bisa hidup. Kenapa? Karena kita bisa hidup mandiri. Nah, pertanyaannya kalau bicara soal bangsa, ada nggak bangsa yang kira-kira bisa mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri? Kalau kita membaca arah pergerakan ekonomi di abad ini, di tahun ini, saya nggak percaya ada negara yang mandiri. Negara sehebat Jepang secara ekonomi, Amerika secara ekonomi, Cina secara ekonomi, itu masih membutuhkan negara lainnya juga, baik untuk membeli dari mereka, baik untuk mereka menjual hasilnya kepada negara lain. Harus ada interaksi, harus ada komunitas, harus ada transaksi, sehingga mereka bisa kaya. Cina nggak mungkin kaya, meskipun dia bisa menghasilkan banyak hal, ya. Tapi kalau barang itu nggak bisa dijual ke luar negeri, apakah bisa menghidupi negerinya? Meskipun dia bisa mengusahakan semuanya, apakah semua yang dibutuhkan hari ini bisa dihasilkan? Kalau ngomongin mesin industri di Cina saja masih bergantung pada batu bara dari Indonesia salah satunya, dari India juga salah satunya. Kalau ngomongin nanti misalnya tentang mobil listrik, masih butuh nikel. Nikel yang didapatkan dari mana? Dari Indonesia. Cina nggak menghasilkan nikel setahu saya. Cina nggak punya batu bara setahu saya. Jadi mereka industri bisa maju karena masih membutuhkan, masih bisa membeli dari tempat lain, dari negeri lain. Nah, kalau nggak bisa jual, nggak bisa beli. Dan nanti yang menguasai adalah antikristus. Maka nggak heran, saudara. Nanti semua lutut akan bertelut dan menyembah patung antikristus. Nah, semoga dipahami apa yang saya sharingkan pada malam hari ini. Dan ya, semoga membuat kita berhikmat, belajar, dan lebih mengenalkan Tuhan. Bahwa kita akan semakin dekat dengan akhir zaman. Karena yang tadinya kita nggak mengerti di hari-hari ini lewat perang Rusia dan Ukraina, semakin jelas. Oh, gini toh, nggak bisa beli, nggak bisa jual. Negara besar sebesar Rusia saja mengalami ancaman kematian, tanda kutip. Gara-gara nggak bisa jual, nggak bisa beli. Gara-gara diembargo oleh aliansi penguasa dunia di bawah Amerika dan NATO. Ya, semoga dapat ya sesuatu. Dan kalau diberkati boleh bagikan yang lainnya. Dan sebelum kita akhiri, kita nanti akan doa. Haleluya. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa mengucap syukur pada malam hari ini kami sudah belajar mendapatkan hikmat dari perang Rusia-Ukraina, dihubungkan dengan Alkitab, dihubungkan dengan perang di akhir zaman, untuk bisa kami pahami, sehingga kami yang merasa bahwa kami adalah generasi akhir zaman, bisa semakin bijak lagi dalam melihat, peka dalam membaca situasi, kondisi yang terjadi di dunia ini. Sehingga ketika masanya nanti tiba, kami sudah punya pengetahuan dan sudah berjaga-jaga. Sehingga apapun yang kami lewati nanti, kami sudah mempelajarinya dengan bijak lewat pertolongan Roh Kudus. Sehingga kami tidak sesali langkah kami di kemudian hari. Tolong kami Roh Kudus, agar semakin hari semakin bijak. Ampuni dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kalau saudara diberkati, boleh share program ini kepada yang lainnya. Dan terima kasih buat dukungan saudara, baik lewat doa, mungkin tergerak untuk juga menopang pelayanan The Weiris Digital Ministry ini lewat dana. Saudara bisa salurkan di nomor rekening yang ada. Dan Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai ketemu di program The Weiris Digital Ministry lainnya. Sampai jumpa minggu besok ya. Kita akan ibadah raya jam 11 live di channel ini. Dan saya siapkan materi yang pastinya memberkati semua kita. Haleluya. Selamat malam.